Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu membuat PKMAI, dengan saya sendiri Anissa Firsita Motik dan juga teman saya Safira Rizky Nur Hairunisa dari program studi S1 Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Untuk PKMAI yang kita buat ini berjudul Evaluasi pada McKenzie Exercise terhadap nyeri low back pain. Yang pertama adalah abstrak. Low back pain adalah kondisi muskuloskeletal yang paling umum mempengaruhi populasi orang dewasa dengan prevalensi hingga 84%. Sejak dulu, kasus yang sering dirasakan oleh kebanyakan orang adalah nyeri pada punggung bawah yang disebabkan karena berbagai macam aktivitas. Bukan hanya orang dewasa ataupun lansia saja, low back pain dapat menyerang siapa saja yang mana suatu kegiatan atau aktivitas tersebut berpotensi menyebabkan low back pain. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengevaluasi terapi latihan McKenzie Exercise terhadap nyeri low back pain di mana penilaian intensitas nyeri menggunakan Visual Analog Scale. Studi ini menunjukkan bahwa hasil evaluasi McKenzie Exercise terhadap nyeri low back pain cukup baik dalam pengurangan rasa nyeri. Selanjutnya adalah pendahuluan. Low back pain merupakan salah satu gangguan muskuloskeletal yang paling umum terjadi dan dapat terjadi pada siapa saja. Faktor resiko yang dapat menyebabkan terjadinya low back pain diantaranya adalah faktor individu seperti usia, jenis kelamin, indeks massa tubuh, kebiasaan merokok, kesegaran jasmani, riwayat penyakit rangka, riwayat trauma, serta masalah psikologis maupun psikososial. Faktor yang berhubungan dengan pekerjaan seperti beban kerja, aktivitas fisik yang dilakukan, posisi kerja, posisi tubuh yang salah, membungkuk, atau sikap tubuh yang tidak baik pada saat duduk, tidur, maupun berdiri dalam jangka waktu lama, dan posisi ketika memutar badan, serta faktor lingkungan fisik seperti paparan getaran dan kebisingan. Di negara maju seperti di Amerika Serikat, prevalensinya dalam 1 tahun berkisar antara 15% sampai 20%, sedangkan berdasarkan kunjungan pasien ke dokter adalah 14,3%. Dalam 1 tahun terdapat lebih dari 500.000 kasus nyeri punggung bagian bawah, dan dalam 5 tahun angka insiden naik sebanyak 59%. Prevalensi per tahun mencapai 15-45% dengan titik prevalensi 30%. Sebanyak 80-90% kasus low back pain akan sembuh dengan sendirinya selama 2 minggu. Dari 500.000 kasus tersebut, 85% penderitanya adalah usia 18-56 tahun. Di Swedia, low back pain adalah penyebab tersering penyakit kronis pada usia kurang dari 65 tahun dan peringkat kedua setelah penyakit vaskular pada usia 65 tahun ke atas. Low back pain merupakan salah satu masalah sosial utama ekonomi di Inggris karena 13% alasan seseorang tidak masuk bekerja disebabkan karena low back pain. Insidensi setiap tahun pada orang dewasa mencapai 45% dan paling banyak menyerang usia 35-55 tahun. Dalam istilah terapi olahraga, ada beberapa jenis terapi olahraga. Dari perspektif fisioterapi, jenis berikut dapat dibedakan, yaitu ada terapi McKenzie, latihan stabilisasi, latihan penguatan, latihan peregangan, dan latihan aerobik. Terapi latihan sering digunakan dalam praktek fisioterapi klinis. Banyak tinjauan sistematis menyimpulkan bahwa terapi olahraga efektif untuk pasien dengan low back pain akut, tetapi buktinya tidak meyakinkan. Meskipun tinjauan sistematis dapat dilakukan dengan baik, kualitas metodologis yang rendah dari banyak studi dapat mengurangi kepercayaan mengenai terapi olahraga dan efeknya yang relevan secara klinis. Salah satu penata laksanaan non-farmakologis untuk nyeri punggung bawah adalah dengan latihan punggung dengan teknik McKenzie Exercise. Metode ini pertama kali dikembangkan oleh Robin McKenzie pada tahun 1960-an. Terapi McKenzie Exercise ini adalah serangkaian gerakan tubuh yang bertujuan untuk mengurangi keluhan nyeri punggung bawah. Prinsip pada terapi McKenzie Exercise adalah memperbaiki postur untuk mengurangi hiperlordosis lumbal, penurunan spasme otot melalui efek relaksasi, membebaskan kekakuan sendi intervertebralis, dan koreksi postur yang buruk. Pelatihan punggung dengan McKenzie Exercise didesain untuk meningkatkan mobilitas tulang belakang
dan memperbaiki postur serta dirancang untuk mengurangi nyeri punggung dengan memberikan efek relaksasi pada otot yang mengalami spasme sehingga dapat mengembalikan fungsi normal pada lumbar. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengevaluasi terapi latihan McKenzie exercise yang diberikan kepada penderita low back pain dalam mengurangi intensitas nyeri. Baik, untuk yang selanjutnya adalah pembahasan. Jadi kami di sini mengumpulkan 4 artikel, di mana dalam artikel tersebut terdapat 2 studi berupa randomized control trial dan 2 studi lagi berupa systematic review. Pada studi randomized control trial dilakukan uji coba perbandingan antara McKenzie exercise dengan latihan stabilisasi dan perbandingan uji coba McKenzie exercise dengan perawatan lain. Sedangkan pada studi systematic review membahas mengenai keefisienan McKenzie exercise untuk pengobatan nyeri tulang belakang dan efektivitas metode McKenzie dibandingkan dengan terapi manual untuk mengobati nyeri punggung bawah kronis. Yang pertama, pada studi perbandingan antara McKenzie exercise dengan latihan stabilisasi, didapatkan hasil dalam studi ini menunjukkan bahwa baik McKenzie dan latihan stabilisasi lebih efektif dalam mengurangi nyeri dan skor kecacatan fungsional di antara individu yang menderita nyeri punggung bawah kronis non-spesifik. Namun perbandingan langsung antara latihan McKenzie dan stabilisasi menghasilkan hasil yang beragam. Studi yang kedua, perbandingan antara McKenzie exercise dengan perawatan lain, didapatkan hasil dalam studi ini, McKenzie exercise sangat efektif dalam pengobatan jangka pendek karena memberikan perbaikan gejala nyeri yang lebih cepat dan efisien. Studi yang ketiga, keefisienan McKenzie exercise untuk pengobatan nyeri tulang belakang. Didapatkan hasil dalam studi ini menunjukkan bahwa McKenzie exercise dapat mengurangi rasa sakit dan kecacatan jangka pendek pada orang dengan nyeri punggung bawah melebihi dari perawatan standar lainnya. Dan studi yang terakhir yaitu efektivitas metode McKenzie dibandingkan dengan terapi manual untuk mengobati nyeri punggung bawah kronis. Didapatkan hasil dari studi ini menunjukkan bahwa metode McKenzie efektif dalam pengurangan nyeri pada pasien CLBP dalam jangka pendek. Ukuran kecacatan menunjukkan bahwa metode McKenzie lebih baik daripada metode manual terapi dalam meningkatkan fungsionalitas pasien jangka panjang. Karena kurangnya data jangka panjang yang tersedia mengenai perawatan LBP, sulit untuk membuat kesimpulan tegas mengenai efek perawatan pada faktor-faktor selain rasa sakit dan kecacatan. Sebagian besar penelitian yang termasuk dalam tinjauan ini dilakukan tanpa kebutaan penilai dan terapis. Oleh karena itu, keandalan penelitian ini terbatas. Meskipun pentingnya kebutaan tidak boleh dilebih-lebihkan. Selain itu, beberapa ukuran sampel penelitian terlalu kecil untuk digeneralisasi, membuat rekomendasi perawatan yang dinilai sulit untuk dipromosikan sebagai praktik klinis rutin. Berdasarkan data tersebut, dengan menggunakan intervensi McKenzie exercise cenderung memiliki efek yang cukup baik dalam mengurangi nyeri pada low back pain. Pemberian intensitas latihan yang diberikan pastinya bukan hanya 1 kali sesi, lalu nyeri terasa berkurang dan cepat. Namun, perlu diberikan beberapa kali sesi latihan dalam pemberian McKenzie exercise supaya efek yang diberikan dari latihan tersebut lebih optimal dan maksimal pada pengurangan nyeri yang dirasakan pasien, walaupun efek pengurangan nyeri ini hanya dalam jangka pendek. Pengukuran intensitas nyeri yang dirasakan pasien akan diukur menggunakan visual analog scale, di mana penilaian skornya 0 hingga 10. Nilai 0 artinya tidak terasa nyeri sama sekali, hingga nilai 10 artinya nyeri yang tidak tertahankan. Nyeri merupakan keadaan yang dirasakan secara subjektif oleh seseorang terkait kerusakan jaringan aktual maupun potensial. Fawcett 2011. Pada seseorang yang mengalami low back pain, nyeri dirasakan pada bagian punggung bawah atau bawah tulang rusuk dan di atas lipatan gluteal. Jesus et al. 2016. Penyebab nyeri punggung bawah non-spesifik yaitu yang tidak mengarah pada suatu proses patologi atau kelainan anatomik tertentu, misalnya strain otot, sprain ligamen, lumbago. Dan nyeri punggung bawah spesifik yaitu yang mengarah pada suatu proses patologis tertentu, misalnya infeksi, neoplasma, osteoporosis, rheumatoid arthritis, dan fraktur. Quest 2001.
Gerakan McKenzie exercise di dalam penelitian ini terbagi menjadi 4 gerakan. Di antaranya yang pertama prone lying, yang kedua prone all elbows, yang ketiga prone press up, yang keempat standing backward bending. Gerakan-gerakan ini dilakukan selama 2 hingga 3 menit diulang sebanyak 3 kali, tiap dengan frekuensi 2 kali seminggu dalam rentang waktu 4 minggu, Olson 2015. Di mana sebelum memberikan sebuah intervensi, fisioterapis harus memiliki sampel yang sesuai dengan kriteria inklusi. Metode McKenzie melibatkan otot-otot punggung atau back muscle yang tergabung dalam erector spine atau kumpulan otot penegak punggung, seperti extensor muscle atau otot yang melekat di belakang punggung yang berfungsi untuk menyeimbangkan punggung ketika berdiri dan mengangkat sesuatu. Otot ini termasuk pasangan otot terbesar yang ada di bagian punggung bawah yang membantu menahan punggung dan otot paha. Stretching McKenzie memusatkan fungsinya pada otot abdomen dan otot gluteus maximus. Prinsip dari McKenzie exercise ini yaitu menguatkan otot-otot ekstensor punggung dan merelaksasikan otot abdomen juga gluteus maximus. Karena latihan peregangan ini menekankan kepada penguatan, relaksasi, fleksibilitas, dan peregangan. Samara 2004. Gerakan fleksi di akhir McKenzie exercise akan membantu untuk mengembalikan elastisitas otot dan mengurangi kekakuan yang dapat menimbulkan nyeri pada punggung. Sedangkan gerakan ekstensi berguna untuk mengurangi nyeri. Gerakan ekstensi terdiri dari lying face down in extension, extension in lying, extension in standing. Sedangkan gerakan fleksi yang terdiri dari flexion in lying, flexion in sitting, dan flexion in standing berguna untuk mengembalikan kelenturan otot sehingga bisa melakukan mobilisasi penuh ketika melakukan aktivitas. McKenzie, R. and Kubey 2000. Pada posisi ekstensi yang dipertahankan dalam selama beberapa detik akan diperoleh peregangan pada jaringan lunak bagian anterior, yaitu ligamen anterior, sehingga akan mengembalikan posisi spine pada posisi ekstensi atau lordosis. Pada otot yang spasme akan terjadi pelemasan atau relaksasi oleh peregangan yang intermittent dan kontinu terhadap otot antagonis. Pelemasan ini terjadi karena adanya peregangan yang akan merangsang Golgi tendon sehingga terjadi refleks relaksasi otot yang bersangkutan. Peregangan intermittent akan memperbaiki mikrosirkulasi oleh mekanisme pumping action sehingga mengurangi iritasi pada syaraf aferen yang menimbulkan refleks peningkatan tonus otot. Selanjutnya terjadi penekanan diskus ke sisi anterior sehingga akan didapat gaya tangesial yang mendorong nukleus ke ventral. Akibat adanya gerak dinamis ekstensi yang dilakukan berulang dapat meningkatkan cairan diskus dan korpus yang kemudian akan menurunkan viskositas nukleus pulposus dan dapat mengurangi iritasi terhadap jaringan sekitarnya. Kondisi seperti ini membuat nyeri berkurang dan postur menjadi lebih baik, sehingga disabilitas dapat diturunkan. McKenzie 2003. Secara umum, berbagai penelitian menunjukkan bahwa terapi McKenzie lebih efektif daripada pengobatan pembanding pada follow-up jangka pendek. Perlakuan perbandingan dalam uji coba termasuk NSAIDs, massage, dan saran perawatan punggung, latihan kekuatan, dan mobilisasi tulang belakang, dan latihan mobilitas. Namun, untuk beberapa perawatan tampak lebih efektif untuk low back pain akut daripada kondisi kronis. Ferreira et al. 2003. Sementara, olahraga lebih efektif untuk gejala kronis. Van Calder et al. 2001. Kesimpulannya, yaitu follow-up jangka pendek mengungkapkan bahwa terapi McKenzie secara statistik lebih signifikan efektif daripada perawatan lain dalam mengurangi intensitas nyeri pada low back pain. Namun, untuk jangka panjang, belum diketahui bagaimana hasil nyeri yang dirasakan karena masih belum ada penelitian yang memberikan data lebih dari 3 bulan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.